pagi Mami. Sebelumnya terima kasih ya Mami sudah berkunjung ke Global Apik 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Apik 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Miss Ana Mami. Kami di sini sering dipanggil Miss. Baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art ya Mami. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise ya Mami. Global Art didirikan oleh founder kita, yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 di Malaysia. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara dengan lebih 600 cabang terbesar di seluruh dunia. Ya, kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004 Mami. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah mencapai 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Global Art masuk ke Indonesia sudah 21 tahun lebih ya Mami. Iya, kebanyakan orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga taunya seperti itu. Baik, izinkan Misana menjelaskan ya Mami bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art yaitu adalah kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi dan kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak nih Mami. Dan di sini terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi kita nih Mami. Yang pertama yaitu ada core program atau program utama kita yaitu visual art. Visual art adalah program menuangkan konsep ide cerita ke dalam gambar dan warna, karena di dalamnya terdapat level-level yang mudah disesuaikan oleh kemampuan anak di usianya nih Mami. Dan di sini terdapat manajemen program atau program tambahan kita yang dimana di dalamnya terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi. Program 3 dimensi kita yaitu ada Google Craft, Canva Art, dan Deco Art. Kalau program 2 dimensi kita yaitu ada kartun dan comics dan acrylic painting nih Mami. Dari program 2 dimensi dan program 3 dimensi tersebut memiliki tujuan ya Mami. Tujuannya adalah untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak dalam gambar dan warna. Salah satunya di core program ini Mami yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, untuk meningkatkan percaya diri pada anak, dan memberikan stress release pada anak nih Mami. Karena core program kita adalah visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai. Maka ini yang sering terkenal di luar Global Art adalah les gambar Mami. Kebanyakan orang tua datang kepada kami menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Misana menjelaskan ya Mami bahwa perbedaan les gambar di luar dan perbedaan les gambar di Global Art, perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda nih Mami. Les gambar di luar dan les gambar di Global Art, yang pertama yaitu dari tujuannya. Les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai saja. Di Global Art berbeda Mami. Global Art tujuannya adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif ya Mami. Seperti yang di awal tadi aku jelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas. Dan yang Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif ya Mami. Untuk perbedaan yang kedua yaitu dari aliran seninya nih Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art ataupun realis. Apakah Mami pernah dengar atau tahu kedua aliran seni tersebut? Baik, izinkan Misana menjelaskan ya Mami. Untuk aliran seni fan art, tujuan dibuat karya seninya hanya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi mau orang lain tidak menyukai atau mau orang lain tidak mengerti karya seninya itu tidak masalah, atau kita bilang idealis ya Mami. Untuk aliran seni yang kedua yang banyak digunakan les gambar di luar yaitu adalah realis nih Mami. Realis tujuan dibuat karya seninya hanya untuk menyerupai bentuk aslinya saja. Contohnya menggambar apel semirip mungkin dan menggambar hewan semirip mungkin. Karena tujuannya hanya untuk menyerupai. Semakin mirip dan semakin nyata maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Tetapi di Global Art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut. Di Global Art berbeda. Di Global Art menggunakan aliran seni commercial art. Commercial art tujuan dibuat karya seninya memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep nih Mami. Karena commercial art itu adalah seni mempresentasikan ide, konsep dan imajinasi ke dalam gambar dan warna. Semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi nih Mami. Contohnya buah apel tadi nih Mami. Kalau dalam karya seni realis, buah apel contohnya dibuat menjadi gambar atau lukisan yang mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Kalau dalam karya seni komersial art, buah apel contohnya dibuat menjadi logo iPhone nih Mami. Sedangkan yang Mami tahu logo iPhone tidak
menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi ya Mami. Iya, yang membuat logo iPhone itu mahal yaitu konsep gigitan pada apelnya nih Mami. Contoh lain dari karya seni komersial art yaitu baju yang Mami pakai, handphone, laptop, bahkan rumah dan mobil yang Mami gunakan Mami. Jadi segala apapun yang dibuat manusia berawal dari konsep lalu dituangkan ke dalam gambar dan warna kemudian dibuat produknya, itu adalah semuanya seni komersial art ya Mami. Iya. Untuk perbedaan yang ketiga, perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu dari teknik yang diajarkan nih Mami. Ya, les gambar di luar biasanya menggunakan 2 teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Di global art lebih komplit nih Mami. Di global art mempunyai 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak Mami nantinya. Yang pertama yaitu teknik penarikan konsep, yang kedua yaitu teknik layering, yang ketiga yaitu teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat yaitu teknik mewarnai dengan benar. Untuk teknik yang pertama tadi, teknik penarikan konsep, kita bagi lagi menjadi 2 ya Mami. Iya, yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa nih Mami? Karena di global art itu semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Nah, mungkin saja yang tidak ada di dunia ini bisa saja di global art, syaratnya positif dan ada alasannya Mami. Untuk yang kedua yaitu aliran ceritanya nih Mami, atau kita bilang my story. Lalu dituangkan ke dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar. Makanya global art itu adanya di pendidikan otak kanan Mami. Lebih ke otak kanan karena kreativitas adanya di otak kanan Mami, bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah menggunakan otak kiri semuanya. Menghafal, menghitung, dan bahasa. Itu akademik sih ya Mami. Sedangkan yang Mami tahu, pendidikan di luar negeri terutama di negara maju, pendidikan otak kanan dijadikan pondasinya sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik ya Mami. Contohnya di Jerman nih Mami. Di Jerman di kelas 3 SD mereka baru saja diajarkan menghafal, menghitung, dan bahasa karena sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Ini ada tujuannya ya Mami. Tujuannya adalah karena orang tua luar itu berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau pondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, membutuhkan percaya diri, dan menyalurkan emosional, atau yang kita bilang itu stress release Mami. Ya, bedanya di Indonesia dari TK sudah dipush untuk belajar menghafal, menghitung, dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 3 SD mereka baru harus bisa baca, tulis, dan hitung. Nah, ini yang membuat tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah itu tumbuh subur Mami. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utama anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah yaitu karena fokusnya kurang bagus nih Mami, dan percaya dirinya juga kurang bagus di saat mereka belajar. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik ya Mami. Iya, makanya kenapa banyak orang tua menganggap global art itu sangat penting untuk anak-anak mereka selain memberikan pendidikan otak kanan Mami. Ya, kalau Mami mau lihat beberapa preview di Google Global Art Week 2, banyak orang yang tua yang senang setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja Mami. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, jauh lebih percaya diri, dan memiliki stress release Mami. Ya, seperti itu Mami. Apakah ada yang mau ditanyakan Mami? Baik, Miss Ana akan menjelaskan soal harga ya Mami. Untuk harga, untuk siswa baru ada 4 jenis pembayaran nih Mami. Yang pertama yaitu uang registrasi atau uang pendaftaran, yang dimana uang pendaftaran ini yang harus dibayarkan itu sebesar 900.000 Mami. Nah, 900.000 ini Mami bayarkan sekali saja di pertama kali Mami join, dengan catatan siswa aktif dan tidak cuti lebih dari 3 bulan ya Mami. Nah, kalau Mami ambil di periode 48 sesi ini, uang pendaftarannya itu diskon 50% nih Mami. Jadi yang harus Mami bayarkan hanya 450.000 aja nih Mami, dan Mami akan mendapatkan kaos seragam, tas, member card, point layout card, dan penghapus nih Mami. Iya. Untuk yang kedua yaitu ada uang materi nih Mami. Dikarenakan Dede masuknya ke foundation level, yang harus Mami bayarkan itu sebesar 749.000, dan Mami akan mendapatkan peralatan yang ada di sini Mami, dengan catatan kalau Dede naik level, Mami harus membeli sesuai kebutuhan levelnya ya Mami.
Ya, untuk yang ketiga ada uang kursus nih Mami, yang dimana uang kursus ini ada 3 periode pembayaran. Nah, yaitu periode 48 sesi, periode 24 sesi, dan periode 12 sesi Mami. Kalau Mami ambil di periode 48 sesi ini, uang kursus yang harus Mami bayarkan itu sebesar 10.800.000 Mami. Tapi Mami dapat potongan nih Mami 200.000 dan 100.000, 1 juta. Jadi yang harus Mami bayarkan itu sebesar 9.600.000 aja Mami. Iya. Untuk yang keempatnya ada uang kegiatan nih Mami, yang dimana uang kegiatan ini bersifatnya annual Mami, dikarenakan pembayarannya 1 tahun sekali Mami. Nah, dikarenakan Dede masuknya di April 2026, yang harus Mami bayarkan ini sebesar 950.000 nih Mami. Dan Mami akan mendapatkan 5 kegiatan Barset dan Palet Mami. Nah, di 5 kegiatan ini Mami akan mendapatkan 3 kegiatan handicraft dan 2 kegiatan art solid canvas painting ya Mami. Nah, di bawah periode 48 sesi ini ada yang lebih sedikit nih Mami. Penyelesaiannya juga lebih sedikit dan diskonnya juga lebih sedikit Mami. Nah, di situ ada periode 24 sesi dan periode 12 sesi Mami. Untuk durasinya belajarnya foundation selama 90 menit ya Mami. Nah, untuk jadwalnya dari Senin sampai Jumat kita mulai dari jam 10.30, jam 1, jam 2.30, jam 4, dan jam 5.30. Dengan catatan di hari Rabu tidak ada kelas pagi atau kelas 10.30 dikarenakan gurunya ada meeting ya Mami. Di hari Minggu dan libur nasional kita tutup ya Mami. Ya, untuk di hari Sabtunya kita mulai lebih awal nih Mami. Kita mulai dari jam 9, jam 10.30, jam 1, dan jam 2.30 Mami. Ya, seperti itu Mami. Terima kasih.